Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kisah sebelumnya kita telah mendengar kisah di mana pengembara kedua sedang ditahan oleh Jerjes. Kemudian pengembara kedua berusaha meyakinkan Jerjes untuk mengampuninya dengan menceritakan tentang kisah pria soleh dan tetangganya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih buat kawan-kawan subscriber, juga buat teman-teman yang masih baru mampir di channel Kisah 1001 Malam. Silakan menekan tombol subscribe karena dukungan Anda akan membuat saya semakin tersihir. Baiklah, kita segera mulai kisahnya. Nah, Jerjes, sebagaimana kisah pria soleh dan tetangganya yang dengki itu, pria soleh itu tetap memaafkan tetangganya yang dengki, yang bahkan jauh-jauh datang hanya untuk mendorongnya ke dalam sumur. Namun pria soleh itu tidak membalas perbuatan buruknya, tetapi pada sebaliknya justru memaafkannya, bahkan memberikannya hadiah. Kemudian aku sambil menceritakan itu, aku menangis dan memohon ampun padanya. Lalu Jerjes berkata, "Aku tidak akan membunuhmu atau membiarkanmu bebas, tapi aku pasti akan membuatmu menyesal karena sudah bertemu aku." Kemudian Jerjes mencabutku dari tanah dan terbang bersamaku ke udara sampai aku bisa melihat bumi seperti gundukan tanah di tengah-tengah air. Kemudian dia menurunkanku di gunung dan mengambil sedikit tanah, lalu dia menggumamkan mantra di atasnya dan menaburkan tanah itu ke badanku sambil berkata, "Rubahlah bentuknya menjadi seekor monyet." Dan seketika itu aku berubah wujud menjadi seekor monyet yang berusia kira-kira 100 tahun. Kemudian dia pergi dan meninggalkanku di tengah kebingunganku dengan perubahan wujudku. Dan ketika aku melihat diriku yang berwujud monyet ini, aku hanya bisa menangis dan pasrah karena takdir. Dan aku tahu bahwa keberuntungan akan selalu ada buat siapapun. Maka aku pun segera turun ke kaki gunung, di mana aku menjumpai dataran yang luas. Aku bertahan selama sebulan di sana, sampai kemudian aku teruskan kembali perjalananku hingga membawaku ke pantai Laut Asin. Ketika aku sedang berdiri di atas karang, aku melihat sebuah kapal di tengah laut yang sedang menuju daratan. Karena hembusan angin yang cukup kencang, lalu aku sembunyi di balik batu karang di pantai dan menunggu sampai kapal itu mendekat. Setelah situasi kurasa cukup aman, maka seketika itu aku segera melompat ke atas kapal, yang mana ternyata ada penumpang kapal yang memergokiku, dan dia berteriak, "Hai, ada monyet di atas kapal, keluarkan binatang ini dari kapal kita." Kapten kapal yang mendengar itu dan berlari menghampiri, lalu ia berkata, "Kita bunuh saja dia." Lalu sahut awak kapal yang lain, "Biar aku yang membunuhnya dengan pedangku ini." Tapi aku segera melompat dan memegang celana kapten kapal dan menangis dengan air mata yang terus mengucur di wajahku. Akhirnya kapten kapal itu menghasihaniku dan berkata, "Gini para saudagar, monyet ini sudah memohon perlindungan kepadaku, dan aku pasti akan melindunginya. Mulai saat ini dia akan berada di bawah penjagaanku. Jangan ada yang menganiaya atau mengganggunya." Kemudian dia berlalu pergi ke biliknya dan aku pun mengikuti di belakangnya. Sejak saat itu apapun yang dia katakan, aku bisa mengerti dan aku melayani semua keinginannya dan selalu berada di sampingnya, sehingga dia sangat menyukaiku. Kapal itu terus berlayar mengikuti hembusan angin selama 50 hari lamanya, hingga pada akhirnya kami membuang jangkar di suatu kota besar. Tak lama setelah kami sampai di dermaga, kami didatangi oleh beberapa pengawal kerajaan dengan membawa sebuah gulungan kulit yang kemudian dibuka dan dibacakan di depan seluruh awak kapal dan penumpang yang semuanya adalah saudagar. "Raja kami ikut bergembira atas kedatangan kalian yang telah sampai di dermaga kota kami ini dengan selamat, dan beliau mengirimkan gulungan kertas ini di mana kalian masing-masing harus menulis satu baris, karena perlu tuan-tuan sekalian ketahui bahwa wazir raja yang merupakan penulis yang sangat baik
barusan wafat, dan raja telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan mengangkat wazir sebagai penggantinya yang tidak bisa menulis seperti dia. Kemudian mereka memberikan sebuah gulungan yang panjangnya 10 hasta dan lebarnya 1 hasta kepada masing-masing saudagar yang bisa menulis, dan memerintahkan mereka untuk menulis sebuah baris di dalamnya. Melihat kesempatan itu, aku segera bangkit dan mengambil gulungan itu dari tangan mereka, dan sontak mereka semua berteriak kepadaku. Mereka takut aku akan merobeknya atau membuangnya ke laut. Tapi aku memberi isyarat pada mereka bahwa aku akan menulis di gulungan itu, di mana melihatku berusaha memberikan isyarat, mereka pun takjub. Lalu berkata di antaranya, "Kami tak pernah melihat seekor monyet bisa menulis." Kemudian kapten kapal ikut berkata kepada mereka, "Biarkan saja dia. Kalau dia hanya mencoret-coret, kita akan mengusirnya atau melemparkannya ke laut. Tapi jika dia memang bisa menulis dengan baik, aku akan mengadopsinya sebagai anak, karena aku tidak pernah melihat seekor monyet yang begitu cerdas dan santun." Kemudian aku segera mengambil pulpen dan mencelupkannya ke dalam tempat tinta dan menulis dengan tangan kalimat berikut, "Tidak ada penulis yang tak mati, namun apa yang dia tulis akan bertahan selamanya. Karena itu jangan kau tulis apapun selain yang akan menyenangkanmu ketika kau menyaksikannya nanti pada hari penghakiman. Ketika kita terpisah oleh ketetapan takdir dan kita dapati seolah usaha kita hanya sia-sia, ke mulut bak tinta kita bisa terbang dengan pena sebagai lidahnya. Dari perpisahan dan kepahitannya mungkin bagi kita mengeluh, tapi bagaimanapun Allah selalu bersama kita." Kemudian aku menyerahkan gulungan itu kepada pengawal yang segera mengambilnya dan membawanya kembali menghadap sang raja. Ketika raja melihatnya, tak ada tulisan yang menyenangkan hatinya kecuali tulisan aku. Maka dia berkata kepada para pengawalnya, "Pergilah ke penulis baris-baris ini dan pakaikan dia jubah yang indah, lalu naikkan dia di atas bagal dan bawa dia untuk menghadapku dengan iringan musik di depannya." Demi mendengar perintah ini, mereka semua tersenyum. Raja merasa kesal pada mereka dan berkata, "Kurang ajar sekali kalian. Aku memberimu perintah dan kalian hanya menertawakanku." "Duhai Raja," jawab mereka, "kami tertawa karena ada alasan di balik itu." "Apa itu?" saut raja. Dan mereka menjawab, "Duhai Paduka Raja, Engkau perintahkan kami untuk menghadapkan kepada Paduka orang yang telah menulis kalimat ini, padahal yang menulisnya bukanlah manusia, melainkan seekor monyet milik kapten kapal." "Apakah ini benar?" tanya raja. Mereka menjawab, "Benar yang mulia, dengan kemurahan hatimu." Raja tercengang dengan laporan mereka dengan diliputi kegembiraan. Raja berkata, "Aku ingin membeli monyet milik sang kapten itu." Kemudian raja segera mengirim utusan ke kapal dan menyampaikan maksud sang raja. Kapten kapal merasa bersukacita dan menyambut baik tawaran sang raja. Kemudian mereka membawaku dan memakaikan aku jubah, lalu aku menaikinya di atas kuda bagal yang membawaku dalam suatu prosesi melalui kota. Sementara orang-orang tercengang dan berkerumun memandangiku hingga sampailah aku di istana. Menurutku istana raja ini sangat menakjubkan. Hingga aku sampai di hadapan raja, aku segera memberikan hormat di hadapannya dan dia menyuruhku duduk. Maka aku duduk di atas tumitku seperti layaknya duduk di antara dua sujud. Melihat itu, semua pejabat yang hadir kagum pada tingkah lakuku. Selang beberapa waktu, raja pun membubarkan pertemuan itu hingga yang tersisa hanya aku, yang mulia raja, seorang kasim, dan seorang budak kulit putih kecil. Kemudian raja memberi perintah kepada pelayan dan mereka segera bergegas bangkit dan kembali dari salah satu sudut ruangan dengan membawa meja makanan. Raja memberi isyarat padaku untuk makan bersamanya. Maka aku bangkit dan memberi hormat di depannya, lalu duduk dan makan bersamanya. Ketika kami selesai makan, mejanya dilepas dan aku mencuci tangan sebanyak 7 kali. Kemudian aku ambil pena dan menuliskan beberapa bait syair yang kemudian aku gulung dan aku serahkan kepada raja.
Lalu aku bangkit dan duduk di kejauhan, sementara raja membaca apa yang telah aku tulis dan kagum lalu berkata, "Aneh, mana mungkin seekor monyet diberkahi dengan kefasihan dan keterampilan dalam menulis syair. Demi Tuhan, ini adalah keajaiban, ini luar biasa. Jika seorang manusia yang memiliki kecerdasan seperti ini, dia pasti akan mengungguli semua orang pada zamannya." Kemudian raja mengambil papan catur dan memberikan isyarat kepadaku, "Maukah kau bermain denganku?" Aku pun membalas isyarat sang raja bahwa aku mau. Kemudian aku maju dan menempatkan pion-pion catur, lalu memainkan 2 pertandingan dengannya yang selalu aku menangkan. Raja jadi sangat heran, tapi dia sangat bersuka cita. Lalu dia berkata kepada seorang Qasim, "Ajak ke sini Tuan Putri dan suruh dia datang kemari. Dia pasti akan terhibur dengan menyaksikan monyet yang luar biasa ini." Maka Qasim itu segera keluar dan kembali dengan putri yang ketika dia melihatku, dia memalingkan wajahnya dan berkata, "Oh ayahku, bagaimana mungkin kau menyuruhku kemari dan menunjukkan aku kepada pria asing?" "Hai putriku," kata raja, "tak ada seorang pun di sini kecuali budak kecil dan Qasim yang telah membesarkanmu dan aku sendiri ayahmu." "Kau memalingkan wajahmu dari siapa?" Dia berkata, "Itu yang kamu anggap sebagai monyet adalah orang yang bijak dan terpelajar, putra seorang raja, jin Jarjis dari keturunan iblis yang telah membuatnya tersihir menjadi seekor monyet. Jarjis lakukan itu setelah dia membunuh istrinya sendiri, putri Raja Evitamus, penguasa Pulau Ebony." Mendengar ini raja jadi keheranan dan menoleh padaku. Lalu ia berkata, "Apa benar yang dia katakan tentangmu?" Dan aku hanya bisa menganggukkan kepala, lalu aku pun menangis. Kemudian dia berkata kepada putrinya, "Dari mana kau tahu bahwa dia tersihir?" "Oh ayahku," jawabnya, "sewaktu aku masih kecil, ada seorang wanita tua yang biasa membantu di belakang. Dia seorang ahli sihir dan mengajariku cara-cara menggunakan ilmu sihir, sehingga aku mengerti cara kerjanya. Dan dengan serius aku mempelajari dan mengingat 170 mantra sihir. Setidaknya aku bisa memindahkan bebatuan di kotamu ke belakang gunung Qaf dan membuat lokasinya menjadi jurang laut di mana orang-orang bisa berenang di tengah-tengahnya." "Oh putriku," kata raja, "aku memohon padamu demi hidupku untuk mengembalikan pemuda ini agar aku bisa menjadikannya wazirku, karena dia adalah pemuda yang baik dan menyenangkan juga cerdik." "Dengan sepenuh hatiku," jawab sang putri. Lalu sang putri mengambil pisau yang di atasnya terukir kalimat berkarakter Ibrani, dan dia menggambar lingkaran di tengah aula, lalu menuliskan di sana nama dan jimat. Kemudian dia merapalkan mantra-mantra di mana hanya beberapa kalimat saja yang bisa kami pahami, sedangkan yang lainnya kami tidak paham. Tiba-tiba saja ruangan menjadi gelap, dan dari tengah aula di mana sang putri membuat gambar lingkaran bertuliskan kalimat Ibrani itu, keluarlah sosok jin Jarjis di hadapan kami dalam sosoknya yang tinggi besar, dengan tangannya seperti garpu rumput, kakinya seperti tiang, dan matanya merah seperti nyala api. Kami sangat ketakutan padanya, tetapi sang putri berkata kepadanya, "Selamat datang kepadamu, hai muka buruk." Kemudian Jarjis mengubah wujudnya menjadi seekor singa dan berkata kepadanya, "Hai pengkhianat, kau telah menghancurkan perjanjianku. Bukankah kita telah bersumpah bahwa kita berdua tidak boleh saling mengganggu?" "Wahai jin yang terkutuk," jawab sang putri, "bagaimana bisa ada kesepakatan antara aku dan makhluk sepertimu? Kalau begitu," katanya, "cabutlah pengaruh sihir pada pemuda itu untuk dirimu sendiri." Lalu Jarjis berlari ke arah sang putri dengan mulutnya yang menganga yang siap menerkam. Akan tetapi sang putri segera melompat sambil mencabut sehelai rambut di kepalanya, dan dia terbang melayang di udara dengan merapalkan mantra yang dalam sekejap rambut itu berubah menjadi sebilah pedang yang tajam, yang dengan pedang itu dia memukul dan memenggal kepala singa hingga memotongnya menjadi 2.
Kepala singa itu menggelinding dan berubah menjadi seekor kalajengking. Kemudian sang putri mengubah dirinya menjadi ular yang besar yang jatuh di atas kalajengking, dan terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Dalam pertempuran itu, kalajengking itu berubah wujudnya menjadi seekor elang, dan ular itu sekaligus berubah sosoknya menjadi Raja Wali yang mengejar elang, dan terjadi pertempuran sengit di udara hingga elang itu terbang menukik rendah dan berubah menjadi kucing hitam. Raja Wali pun yang mengejarnya pun ikut turun dan berubah menjadi seekor serigala, dan mereka terus bertarung sampai kucing hitam itu tercapi-capi oleh cakar serigala. Lalu dalam sekejap berubah lagi, kucing hitam itu menjadi cacing yang merayap ke buah delima yang ada di samping air mancur di tengah aula, di mana buah delima itu tiba-tiba saja membesar hingga sebesar buah melon. Serigala itu berlari dan menerkamnya, namun buah delima itu terpental ke udara dan jatuh di pelataran aula, lalu pecah berkeping-keping. Maka semua biji delima itu jatuh dan menggelinding ke sana kemari sampai lantai aula tertutup oleh biji delima. Kemudian serigala itu mengguncang-guncangkan dirinya dan berubah menjadi seekor ayam jantan. Ayam jantan itu berlari ke sana kemari dan mematuk semua biji delima yang bertebaran di mana-mana, hingga biji delima itu habis semuanya, kecuali sebuah biji delima yang menggelinding ke sisi kolam dan tersembunyi di sana. Sosok putri yang telah berubah menjadi ayam jantan mulai berkokok dan mengepakkan sayapnya. Lalu ia memberi isyarat kepada kami dengan paruhnya, seolah berkata, apakah masih ada biji-bijian yang tersisa? Tetapi kami tidak mengerti yang dia maksudkan, sehingga dia terus berteriak sedemikian rupa hingga kami mengira istana akan runtuh menimpa kami. Kemudian dia berlari mengelilingi segala penjuru aula sampai dia melihat biji delima yang tersisa. Dia berlari dan berusaha untuk mematuknya, tetapi biji itu terpental ke tengah kolam dan berubah menjadi ikan yang segera menyelam ke dasar kolam. Sebaliknya, ayam jantan itu pun merubah dirinya menjadi seekor ikan yang lebih besar dan melompat ke dalam kolam air, dan kami tak melihat apapun dari mereka selama beberapa saat. Akan tetapi kami hanya mendengar arangan yang cukup keras disertai jeritan yang melengking. Saat itulah jin Jerjis keluar dari air dengan sosok tubuh yang berbalut api, dengan asap yang keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Segera setelah itu sang putri juga bangkit sebagai sosok bara api yang lebih besar, dan mereka pun melanjutkan pertempuran mereka sampai mereka hanya terlihat seperti gumpalan hingga seluruh ruangan aula itu dipenuhi dengan asap. Adapun kami dengan sesak napas dan menyembunyikan diri kami dengan terjun ke dalam kolam karena kami takut akan terbakar dan hancur. Raja berkata, "Ya Tuhan, ini semua salahku, karena aku telah mendesak putriku untuk mencoba membebaskan pengaruh sihir dari monyet ini, yang mana aku telah memaksakan padanya duel yang mengerikan melawan jin yang terkutuk di sana. Awalnya aku berpikir untuk memberikannya kebaikan demi kasih Tuhan dengan membebaskan dia dari kutukan ini, dan lihat apa yang terjadi. Kita telah membawa penderitaan yang mengerikan atas diri kami sendiri." Tapi lidahku keluh dan tak bisa mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Tiba-tiba jin Jerjis itu meraung keluar dari bawah api dan menghampiri kami. Saat kami sedang berdiri di atas, dia meniupkan api ke wajah kami. Sang putri mengejarnya dan meniup bola api ke arahnya, sehingga percikan api dari mereka berdua mengenai kami. Percikannya memang tidak menyakiti kami, tapi percikan api itu ada yang mengenai mata kananku dan menghancurkannya, sedangkan percikan yang lain jatuh di wajah bawah raja dan membakar setengah janggutnya hingga membuat gigi bawahnya putus. Sementara percikan lainnya mengenai dada Kasim hingga membakarnya hidup-hidup. Maka kami menjadi putus asa dan hanya menunggu kematian sampai kami mendengar suara gemuruh di mana putri raja telah berhasil membakar jin Jerjis dan menjadikannya tumpukan abu. Kemudian dia mendatangi kami dan berkata, "Bawakan aku secangkir air." Aku pun segera berlari dan mengambil secangkir air, lalu aku berikan kepada sang putri.
Lalu sang putri pun mengambil air itu dan mengucapkan mantra di atas air dan membersihkannya kepadaku sambil berkata, dengan kebajikan dan kebenaran dan atas nama Tuhan yang Maha Esa, kembalikan kau ke bentuk aslimu. Tiba-tiba saja tubuhku bergetar dan berguncang hebat hingga tubuhku berubah menjadi seorang pria seperti sedia kala, kecuali aku telah kehilangan mata kananku. Kemudian sang putri berteriak, "Api, api, apinya ayahku." "Ayah, hidupku tak akan lama lagi karena aku tidak pernah bertarung dengan bangsa jin. Seandainya dia bangsa manusia, aku tentu sudah berhasil membunuhnya dari tadi. Aku tidak mengalami kesulitan sampai ketika buah delima itu pecah dan aku mengabaikan benih yang merupakan benih kehidupan jin. Seandainya waktu itu aku mengambilnya, pasti dia akan langsung mati. Tetapi mungkin itu sudah menjadi ketetapan takdir. Aku tidak tahu tentang ini sehingga dia mendatangiku tanpa aku sadari, dan terjadilah pertarungan sengit di antara kami, di bumi dan di udara dan di air. Karena aku sering membuka sebuah gerbang sihir, dia juga membukakanku gerbang yang lain, sampai akhirnya dia membukakanku gerbang api, dan sangat jarang manusia yang dibukakan gerbang api bisa sanggup melarikan diri hidup-hidup. Tapi Tuhan membantuku melawannya sehingga aku berhasil membakarnya. Api yang merembet di tubuh sang putri terus bergerak naik membakar sang putri. Dia hanya bisa menangis menahan panasnya lidah api, sampai lidah api yang ganas itu keluar dari pakaiannya dan melonjak ke dadanya dan kemudian ke wajahnya. Ketika api itu sudah mencapai wajahnya, dia menangis dan berkata, "Ayah, maafkan aku. Terima kasih, aku bahagia menjadi putrimu." Kami hanya bisa menyaksikannya dengan perasaan sedih, dan terlihat sang putri telah hangus terbakar menjadi tumpukan abu di samping jin Jarjis itu. Kami sangat bersedih untuk sang putri. Saat itu aku berharap seharusnya akulah yang berada di tempatnya. Ketika raja melihat apa yang menimpa putrinya, dia mencabut sisa janggutnya dan menghantamkannya wajahnya dan menangis terseduh-seduh, dan aku pun melakukan yang sama, dan kami berdua menangis untuknya. Raja memerintahkan untuk membangun kubah besar di atas abu putrinya dan membakar lilin dan lampu di dalamnya, tetapi abu jin Jarjis mereka hamburkan ke udara. Kemudian raja memanggilku dan berkata kepadaku, "Wahai anak muda, sesungguhnya selama ini kami menjalani hidup yang bahagia, aman dan tentram, sampai kau datang kepada kami, dan seketika masalah menghampiri kami. Sebelumnya kami belum pernah melihatmu atau mengenalmu. Hanya karena rasa kasihan kami kepadamu, kami sampai pada keadaan di mana kami harus melewati kehilangan ini. Karenamu aku telah kehilangan putriku, juga Kasim. Aku memang tidak menyalahkanmu untuk semua ini, karena semua telah ditetapkan oleh Tuhan pada kami dan untukmu. Dan Tuhan Maha terpuji bahwa putriku telah berhasil membebaskanmu dari pengaruh sihir, meskipun dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tetapi sekarang, hai anakku, segera pergilah dari kotaku, dan biarkan apa yang menimpa kami cukup biar kami saja. Berangkatlah dengan damai, dan jika aku melihatmu lagi, maka aku akan membunuhmu." Dan raja berteriak padaku, maka aku segera bergegas pergi dari hadapannya, tak tahu kemana aku harus pergi, dan hampir tidak percaya pada pelarianku. Dan aku mengingat semua yang telah menimpaku dari awal hingga akhir, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa mataku yang hilang dan bukan hidupku. Sebelum aku meninggal ke kota, aku masuk ke kamar mandi dan mencukur kepalaku, lalu menggunakan pakaian dari wool. Kemudian aku melakukan perjalanan melalui banyak negeri dan kota dengan maksud untuk tempat tinggal yang damai. Hingga aku masuklah ke kota Baghdad dengan harapan aku bisa mendapatkan wejangan dari sultan dan menceritakan semua yang telah menimpaku. Aku tiba di sini malam ini dan bertemu saudara pengembara pertama ini yang sedang berdiri kebingungan. Maka aku memberi salam dan mulai bercakap-cakap dengannya. Tiba-tiba datanglah saudara kami pengembara ketiga ini dan berkata kepada kami, "Salam damai bagimu, aku orang asing." "Kami juga orang asing," jawab kami, dan kami pun berjalan bersama sampai ke sini pada malam yang diberkati ini.
Maka kami bertiga berjalan bersama. Tak satu pun dari kami mengetahui cerita dari masing-masing kami, sampai kesempatan membawa kami ke pintu rumah ini dan kami datang kepada Anda. Jadi beginilah cerita di balik hilangnya mata kananku hingga aku mencukur wajahku. Lalu katanya Nyonya Rumah, ceritamu memang luar biasa. Maka sekarang pergilah, selesaikan urusanmu. Tetapi pengembara kedua menjawab, aku tidak akan pergi sampai aku mendengar cerita tamu yang lain. Kemudian majulah pengembara ketiga dan berkata, duhai Nyonya Rumah, kisahku tak sama seperti teman-temanku ini, akan tetapi kisahku masih lebih aneh dan lebih menakjubkan. Nah, bagaimana kisah pengembara ketiga? Saksikan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.